Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi gambar teknik manufaktur dan AutoCAD yang berjudul Analisa Sistem Koordinat pada Penggambaran CAD 2 Dimensi dengan submateri tentang Analisa Sistem Koordinat Kartesian Absolut. Maaf Pak, memangnya ini pelajaran apa sih Pak? Kok ada koordinat-koordinatnya gitu, kayak mata pelajaran matematika aja? Memang pada dasarnya pelajaran ini berhubungan dengan analisa dan perhitungan. Jadi tetap mapel ini masih berhubungan dengan sistem koordinat layaknya matematika. Tetapi tenang saja, perhitungan di sini sangat simpel jika kita tahu dasarnya. Lalu gimana cara nganalisanya ya Pak? Dan seperti apa contohnya? Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita harus memahami dulu apa itu sistem koordinat Kartesian absolut dan apa hubungannya dengan AutoCAD. Mohon maaf Pak, sebelumnya boleh tolong diilustrasikan? Jadi, sistem koordinat Kartesian absolut ini tidak jauh berbeda dengan sistem koordinat Kartesius yang ada di pelajaran matematika, di mana tiap titiknya kita tentukan melalui dua sumbu, yakni sumbu X dan sumbu Y. Istilahnya, kita sebut saja si X dan Y ini adalah pasangan sejolis hidup semati yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun si X dan Y ini adalah pasangan hidup semati, tetapi mereka berdua tidak bisa tinggal bersama. Secara otomatis, mereka berdua terpisah dengan jarak. Yang mana sumbu X berada di sisi horizontal atau menyamping, sedangkan sumbu Y berada di sisi vertikal atau tegak lurus. Meskipun sumbu X dan Y terpisah dengan jarak, mereka berdua tetap diawasi oleh orang ketiga, yakni titik 0 atau titik pusat. Jadi titik 0 ini yang nantinya akan mengawasi setiap pergerakan di titik X maupun titik Y. Maka dari itu, nantinya akan ada tiap-tiap titik yang akan dibentuk pada keduanya. Anggap aja titik-titik ini kita sebut sebagai agen informasi, dan jarak tiap titik itu adalah 10. Lalu apa hubungannya dengan AutoCAD? Karena sebelum kita tahu cara menggambar objek di AutoCAD, alangkah baiknya kita perlu mengenal lebih jauh mengenai sistem koordinat yang ada di aplikasi AutoCAD. Oke, sampai di sini mungkin sudah paham gambarannya. Jika sama sekali belum paham, silakan Anda imajinasikan sendiri sebisa mungkin, atau bisa kasih komentar pada video ini. Jika sudah, dalam hitungan ketiga, kita lanjutkan pembahasan ini. 1, 2, 3, lanjut. Jadi tiap titik itu kita tentukan melalui sumbu X dan Y sebagai contoh. Di sini diketahui komen L atau perintah L. Jadi L itu adalah singkatan dari line yang artinya adalah garis. Bahasa Inggris ya. Karena hasil dari analisa sistem koordinat yang awalnya berupa titik-titik itu akan menyatu menjadi sebuah garis yang saling terhubung antara titik satu dengan titik yang lainnya. Kemudian di sini dinamakan first point, yang artinya adalah titik awal. Kita membuat sebuah titik X dan Y. Sebagai contoh, titik awal ini adalah 10,10. Itu artinya titik X-nya 10 dan titik Y-nya juga 10. Jadi perlu diingat, sebelah kiri itu adalah X dan sebelah kanan itu adalah Y. Kemudian pada titik berikutnya atau next point, kita contohkan titik X-nya 50 dan titik Y-nya juga 50. Jika kita buat ke analisa dalam bentuk gambar garis, berarti untuk titik pertama yaitu X sama dengan 10 dan Y juga 10. Yang nantinya akan bertemu dari kedua sisi X dan Y yang terhubung dan membuat sebuah titik baru. Kemudian lanjut pada titik kedua, yaitu X-nya 50 dan Y-nya 50. Yang mana akan bertemu juga dari kedua sisi X dan Y yang terhubung dan membuat sebuah titik baru. Setelah tidak ada lagi titik yang perlu kita analisa, maka dari kedua titik tersebut menghasilkan objek garis lurus yang saling terhubung satu sama lain. Masih bingung pembahasannya? Kita lanjut deh. Contoh yang kedua. Diketahui titik awal X 10 dan Y-nya 10, yang artinya menghasilkan titik baru dari kedua titik tersebut. Kemudian lanjut pada titik kedua, yaitu X 30 dan Y-nya 10,
yang berarti di titik X30 dan titik Y10 akan menghasilkan sebuah titik baru. Kemudian lanjut pada titik ketiga, yaitu X30 dan Y30, yang berarti di titik X30 dan titik Y30 akan menghasilkan sebuah titik baru. Kemudian lanjut pada titik keempat, yaitu X10 dan Y30, yang berarti di titik X10 dan titik Y30 akan menghasilkan sebuah titik baru. Dan pada titik terakhir yaitu X10 dan Y10, yang otomatis adalah titik awal yang telah kita buat sebelumnya. Jika sudah selesai, tinggal kita hubungkan garis tersebut sesuai urutan titik-titik yang telah kita buat. Titik pertama ke titik berikutnya dan seterusnya. Hingga pada akhirnya dari keseluruhan titik tersebut akan menghasilkan sebuah garis yang terhubung satu sama lain dan otomatis akan membuat sebuah objek berbentuk persegi. Oh, jadi gitu caranya. Oke, jadi seperti itulah pembahasan sekaligus analisa sistem koordinat Cartesian absolute ini dari bentuk teks perintah ke dalam bentuk gambar. Silakan Anda tanyakan melalui komentar atau bisa melalui link kontak WhatsApp saya melalui deskripsi video di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe channel ini dan like jika Anda suka dengan video ini. Share ke teman-teman yang setidaknya bisa bermanfaat dan berbagi ilmu tentang materi ini. Akhir kata, sekian dari video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.